Ternyata benar ya, selama ini yang dikatakan orang-orang, kalau kita itu gak bisa maksain seseorang buat suka sama yang kita lakuin. Kita gak bisa buat orang-orang lain tuh semuanya bakalan dukung kita 100%. Sulit, gak akan bisa, karena tugas kita bukanlah itu. Pernah gak kalian ngerasain selalu aja salah, selalu aja ada yang kurang? Kalau iya, apa yang kalian lakuin? Apakah kalian bakalan diem dan udah gak ngelanjutin apa yang kalian perjuangin itu? Yuk dengerin ini dulu, bentar aja. Tapi sebelumnya, gimana nih kabarnya? Ini udah Ramadan ya. Ini rekamannya masih jam 10 sih. Gimana kabarnya? Masih lancar kan puasanya? Udah buka puasa belum? Semoga udah ya. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang mungkin gak akan orang lain kira, dan mungkin banyak dari kalian yang ngerasain hal tersebut. Iya, kemarin baru aja gue ngerasain hal ini, dan gue pengen banget berbagi sama kalian. Gimana sih? Apa yang akan kita lakuin kalau setiap usaha kita tuh ada aja yang kurang? Selalu ada aja yang kurang bener. Selalu ada aja yang mungkin orang-orang lain tuh gak akan suka. Jadi pertama-tama ya, yang waktu itu gue rasain sedih pasti, sakit hati jangan ditanya lagi, kecewa sudah tentu itu terjadi. Tapi kalau kita akan ngelakuin hal tersebut, apa yakin orang lain bakalan diem? Orang lain bakalan udah gak ngelakuin apa yang orang-orang tuh gak suka sama kita? Bener ya, kadang apa yang kita perjuangin tuh di mata orang lain selalu salah, gak ada harganya, bahkan dianggap sampah. Bener kan? Coba deh, setiap kali kita ngelakuin hal baru, hal-hal yang mungkin orang lain gak bisa mikirin kalau itu tuh kita berjuang bener-bener, kadang orang lain tuh dengan mudahnya ngomong, ih apaan sih, gak jelas, apa yang kamu lakuin tuh gak akan ada gunanya gitu. Pernah gak? Kalau saya sih sering. Tapi kembali lagi, apa yang udah kita jalanin sekarang adalah keputusan kita yang telah kita rencanakan di masa-masa lampau. Kita udah ngerancainya, udah ngerangkainya sedemikian rupa sampai kita sudah ada di titik saat ini. Dan kalau kita nyerah gitu aja hanya karena omongan orang lain yang mungkin hanya diucapkan gak sampai 5 menit, kita udah nyerah. Gimana kita mau jadi pemenang? Coba deh kalau kalian mau berhenti gitu, ingat-ingat lagi, apa yang membuat kalian tetap bertahan sampai saat ini? Coba ingat-ingat lagi, awal kalian melangkah itu seperti apa? Kalian udah berjalan sejauh ini, apakah mau berhenti di tengah-tengah? Apakah kalian mau berhenti hanya karena masalah sepele? Enggak kan? Lucu juga kalau kita diem aja gitu kan? Gak akan ada gunanya. Yang kita lakuin tuh cuma buang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan kecewa pun bakalan gak selesai-selesai.
memang sering sih, nggak gue doang, tapi kalian semua pasti bakal ngerasain hal-hal dimana yang buat kita tuh bener-bener sakit hati, bener-bener kita itu nggak ada gunanya lagi, hanya karena omongan orang lain yang mungkin hanya dikatakan beberapa detik, tapi sakitnya tuh sangat menusuk. Dan mungkin yang kita lakuin bakalan diem, marah, nangis sejadi-jadinya, dan mungkin kita akan kehilangan akal, kita akan kehilangan harapan-harapan yang udah kita rencanakan sedemikian rupa, udah dari dulu kita rencanain. Coba deh kalau kalian pernah ngerasain hal tersebut atau masih sering, kalian duduk dulu, cari udara segar, terus kalian diem. Kalian pejamin mata kalian, kalian ingat-ingat lagi siapa yang pernah dukung. Bayangin di depan kalian ada orang yang paling kalian jadiin motivasi buat kalian tuh sampai saat ini masih kuat berjuang. Terus orang tersebut bilang, ayo semangat, jangan berhenti sampai di sini, perjuanganmu masih panjang, kamu pasti bisa, ayo semangat. Dan orang tersebut tuh tersenyum ke kalian. Pasti deh kalian bakalan bangkit lagi, kalian bakal gak dengerin omongan-omongan yang telah lalu itu. Dan mungkin kalian udah jadi orang yang lebih berharga, kalian tuh spesial. Percaya deh, gue sering ngelakuin tersebut dan rasanya tuh emang lebih tenang gitu, lebih adem. Bagi kalau kalian tuh ke tempat yang kalian sukai, tenang gitu. Kalau saya biasanya saya tinggal tidur, bangun-bangunnya udah lupa masalah itu. Iya, kita sama kok, kita juga punya hati, kita juga bisa sakit hati, kita juga bisa kecewa. Tapi gak selamanya kan kita ngelakuin hal tersebut. Ada saatnya kita bangkit, kita tersenyum ke arah mereka yang sering menyalahkan kita. Kita doain semoga semuanya segera baik-baik aja. Gak apa-apa sedih sekarang, yang terpenting suatu saat nanti kalian akan bahagia. Percaya deh. Emang sih rasanya tuh berat banget, rasanya tuh udah gak mau ngapa-ngapain lagi, rasanya tuh kayak udah gak guna banget. Tapi kalau kita pikirin, orang-orang tersebut tuh mungkin punya motivasi lain ngelakuin hal tersebut. Gak akan ada habisnya, gak akan ada berhenti-hentinya. Kecuali kalau kita udah sukses dan kita udah buktiin yang kita lakuin tuh udah bener, yang kita lakuin tuh ini loh hasilnya, ini loh, kita berusaha nunjukin. Tapi sama aja mereka gak akan percaya. Percaya deh, itu tuh gemes, memang sangat-sangat bikin. Ada aja ya orang yang kayak gitu tuh. Suatu saat nanti mereka pasti akan ngerti kok. Nggak sekarang, suatu saat nanti. Ya intinya apapun yang terjadi pada diri kalian, meskipun kalian dianggap sampah, kalian dianggap masih anak kecil, kalian ide-ide kalian nggak masuk akal atau apa, udah nggak apa-apa, biarin lewat aja gitu, nggak usah diambil hati. Karena yang kita butuhin tuh nggak bikin dia seneng. Kita tuh masih banyak orang lain yang dukung kita kok. Percaya deh. Saat satu orang mungkin ingin menghancurkan mimpi kalian, masih ada 1000 orang, bahkan jutaan orang yang menunggu kesuksesan kalian di luar sana.
mereka tuh masih support kalian, masih menyurai semangat, 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 kamu pasti bisa, pasti ada, bener, serius. Ya kalau nggak percaya, coba deh kalian tetap aja perjuangin, ntar juga kelihatan. Ya udah ya, nggak usah diambil hati lagi. Oh ya, buat kalian yang mungkin punya cerita tentang asa, tentang impian dan harapan kalian boleh kok cerita, tulis di apa gitu. Nanti DM saya di IG saya ya, di asis_1809. Nanti kabari saya, nanti saya respon kok. Kalau udah fix, nanti kirim filenya ke email. Nanti saya kasih tahu emailnya di DM ini. Ya seperti itu. Barangkali kalian punya cerita, ya sekitar 2000 kata lah, nggak apa-apa kalian ketik, itu bebas. Nanti kalau bisa saya bawakan di podcast berikutnya, kalau kalian mau sih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya ceritain. Makasih udah mau dengerin cerita saya yang mungkin kurang masuk akal, tapi saya seneng ngomong ke kalian gini. Siapapun kalian, intinya terima kasih dan tetap semangat ngejalanin ibadah puasanya, dan mungkin ngejalanin hari-harinya tetap semangat. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih.